Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya hadiral muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ila akhiril ayat. Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada satu nikmat yang paling berharga. Nikmat kesehatan itu merupakan salah satu nikmat. Allah memberikan kekayaan kepada kita. Jabatan yang diemban kepada kita itu merupakan satu nikmat. Tapi di antara sekian nikmat yang Allah berikan kepada kita umat manusia, itu yang sangat berharga adalah nikmatul iman. Sebanyak apapun harta kita, ketika nikmatul iman itu tidak ada dalam diri kita, maka yang lain itu tidak ada harganya. Karena nikmatul iman yang direken oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal ahkam. Saya diutus untuk menyempurnakan hukum, tetapi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak? Filosof sosial Amerika bernama Ronald Dworkin mengatakan, the moral principle is the foundation of law. Prinsip-prinsip moral adalah fondasinya hukum. Jika penegak hukum sudah kehilangan moralnya, jika penegak hukum sudah kehilangan akhlaknya, maka jangan berharap keadilan sebagai tujuan hukum itu bisa tercapai. Karena apa? Para penegak hukum sudah kehilangan akhlaknya. Karena akhlak itu adalah pondasi dari hukum itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan Jumat pertama di bulan Syawal bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan perayaan Idul Fitri pada hari Sabtu. Dan ini merupakan Jumat kedua jika rekan-rekan kita, saudara-saudara kita merayakan Idul Fitri pada hari Jumat. Sebulan penuh kita ditempa di madrasah ruhaniyah, di bengkel ruhaniyah yang namanya bulan Ramadan. Kita semua ini adalah santri, student of Ramadan, santri dari bulan Ramadan. Tentunya kita berharap setelah keluarnya bulan Ramadan ini terjadi peningkatan ibadah kita,
karena Syawal itu adalah bermakna peningkatan kepribadian kita, peningkatan akhlak kita, peningkatan ibadah kita. Bayangkan 11 bulan penuh kita ini menjalani aktivitas. Ada 1 bulan kita masuk di bengkel ruhannya bulan Ramadan itu, merefresh, memelihara diri kita supaya ketika kita kembali, ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi fitrah. Oleh karena itu ada sebuah ilustrasi tentang manusia yang bertakwa. Produk dari sebuah madrasah ruhaniyah bengkel Ramadan. Ada seorang laki-laki yang bernama Idris. Idris ini pada suatu hari mendapatkan sebuah delimah pada bulan Ramadan. Kemudian bersamaan berkumandangnya azan maghrib sebagai tanda puasa, tanda berbuka puasa. Laki-laki yang bernama Idris ini mengambil delima itu kemudian memakannya. Beberapa saat setelah memakan buah delima itu, kemudian ada suara yang terdengar dalam batinnya, Idris, buah yang engkau makan itu bukan milikmu. Alhasil esok harinya Idris ini menyusuri melawan arus, mencari siapakah pemilik delima yang dia makan tadi malam. Kemudian menyusuri sungai itu. Al-Haris ini, si Idris ini menemukan seorang laki-laki yang bernama Arif Billah. Tuan, saya telah memakan buah delima. Siapakah gerangan pemilik delima yang saya makan ini? Kemudian Arif Billah ini mengatakan si pemuda kepada pemuda Idris, wahai anak muda, tidak ada pemilik kebun delima di kampung ini kecuali saya. Kemudian Idris mengatakan, tuang, sudikah kiranya menghalalkan delima yang saya makan? Apa dia jawab, Arif Billah, tidak segampang itu anak muda menghalalkan delima yang Anda makan. Saya baru bisa menghalalkan delima yang kamu makan itu jika sekiranya engkau mengabdi kepada saya selama 1 bulan. Karena hanya satu kata kunci yang diinginkan oleh Idris ini adalah halalnya delima yang dia makan, maka dia mengabdi, dia rela mengabdi tanpa digaji, bukan P3K, bukan dosen yayasan si Idris ini. Sampai 1 bulan penuh. Kemudian pamitlah Idris kepada Arif Billah, tuan, saya sudah mengabdi selama 1 bulan kepada tuan. Sudikah menghalalkan delima yang saya makan 1 bulan yang lalu? Apa jawab Arif Billah? Anak muda, saya baru menghalalkan delima yang kamu makan 1 bulan yang lalu dengan catatan ada syarat tambahan. Engkau harus mengawini anakku yang bernama Fatimah. Tapi ingat, Fatimah ada kakinya tidak bisa berjalan, ada mulutnya tidak bisa berbicara, ada matanya tidak bisa melihat, ada telinganya tidak bisa mendengar, ada tangannya tidak bisa memegang. Kalau kira-kira kita ini dalam posisi Idris ini, maukah kita menerima ini si Fatimah? Akan tetapi karena satu kata kunci yang diinginkan oleh Idris ini adalah halal, maka dia rela menerima Fatimah sebagai istrinya. Maka dinikahkanlah Fatimah dengan Idris. Layaknya pengantin baru, kemudian si Idris ini masuk ke kamarnya Fatimah. Assalamualaikum ya Fatimah. Ada suara di balik kamar itu mengatakan waalaikumsalam.
Kemudian si Idris ini membuka pintu kamar Fatimah. Ternyata perempuan yang di dalam kamar itu tidak seperti yang diberitakan, tidak seperti yang diinformasikan oleh mertuanya Arif Billah. Larilah si Idris ini kepada mertuanya Arif Billah, "Tuan, apakah istri saya yang ada di dalam kamar itu bernama Fatimah?" Apa jawab Arif Billah? "Itulah Fatimah istrimu, Idris. Saya mengatakan ada tangannya tidak bisa memegang karena Fatimah tidak pernah memegang hal-hal yang buruk. Ada mulutnya tidak bisa bicara karena Fatimah tidak pernah gosip. Tidak pernah membicarakan hal-hal yang buruk. Ada matanya tidak bisa melihat karena Fatimah tidak pernah melihat hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Ada telinganya tapi tidak bisa mendengar karena Fatimah tidak pernah mendengar hal-hal yang buruk. Ada mulutnya tidak bisa bicara karena Fatimah tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor." Dari perkawinan Fatimah dengan Idris ini lahirlah seorang ulama yang besar yang bernama Muhammad bin Idris As-Syafi'i, yang mazhabnya diikuti yang terbesar di Asia Tenggara, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Ini adalah salah seorang contoh lahir dari sebuah produk yang disebut dengan produk puasa. Artinya apa? Kalau kita mau melahirkan generasi seperti generasi Imam Syafi'i, maka kita harus memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Idris ini apa yang dia baca langsung hafal. Begitu tajamnya mata batinnya Imam Syafi'i, setiap apa yang dia baca kemudian dia mampu menghafalnya. Oleh karena itu dalam fikih taharah, Imam Syafi'i tidak membolehkan air mustakmal, air yang sudah digunakan berwudu kemudian digunakan untuk berwudu kembali, air suci tetapi tidak dianggap air suci. Karena apa? Menurut Imam Syafi'i, jika sekiranya air wudu yang kita gunakan kemudian jatuh, maka kita melihat seperti tinta hitam, begitu banyaknya dosa-dosa kita yang berguguran dari air wudu kita. Imam Syafi'i tidak membolehkan air mustamal itu air suci, tetapi tidak mensucikan air wudu kita dipakai untuk berwudu lagi. Artinya apa? Begitu kuatnya batinnya Imam Syafi'i. Karena apa? Imam Syafi'i lahir dari sebuah produk yang disebut dengan produk Ramadan, bengkel ruhania. Karena apa? Orang tuanya mampu menjaga dirinya, menjaga akhlaknya, sehingga lahirlah sebuah generasi seperti generasinya Imam Syafi'i ini. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuyannahu hayatan thayyibah wa lanuzinnahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka akan diberikan kehidupan yang lebih baik dan diberikan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Ada dua syarat yang harus kita penuhi jika Allah mau memberikan kepada kita kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama itu dalam man amila sholihan, kita dalam keadaan melaksanakan amal soleh. Kemudian amal soleh itu di backup dengan keimanan. Artinya kegiatan-kegiatan amal-amal yang kita lakukan harus berlandaskan pada nilai keimanan. Oleh karena itu, mudah-mudahan pesantren Ramadan yang kita jalani, kita melahirkan manusia-manusia yang takwa. Karena memang Ramadan tidak semua orang yang dipanggil untuk berpuasa melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam grammar bahasa Arab dimulai dengan ya harfun nida, panggilan, sama dengan
Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati. Hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah Jumat. Karena huruf ya merupakan harfun nida, huruf panggilan. Allah memanggil kepada hambanya. Karena apa? Ada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah. Dan hanya orang-orang yang beriman yang sanggup melaksanakan ibadah puasa itu. Makanya dimulai dengan ya, harfun nida adalah huruf panggilan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan kepada kita motivasi supaya apa? Supaya kita terlahir kembali sebagaimana tujuan daripada puasa itu menjadi manusia yang bertakwa. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i sebagai manusia yang lahir daripada produk takwa, produk puasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillazi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amrakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa zanna bi malaikatil musabbiqi bi kursi faqala ta'ala fi kitabil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa suhaji wa suriyati ajmain. Warda Allahumma arbatul khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin amin. Allahumma salli jami'a walatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafata wal musyrikin wa alil kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'watal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faskuladin yaskurkum wa dawastajib lakum Allahu akbar. Aqim shalah.